Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Setelah menangkap si pembunuh, Harvey York bermaksud untuk menginterogasinya. Namun di saat yang genting, sel naga muncul dan langsung melenyapkan orang itu. Agar tidak penasaran, langsung saja di dalam gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6315 sampai 6319. Chapter 6315. Plak. Suara tampara keras terdengar, dan si pembunuh sangat terkejut. Tubuhnya terbanting langsung ke tempat sampah di gang jalan. Dalam sekejap, bau busuk menyebar ke udara, yang membuat orang merasa ingin muntah. Kepala si pembunuh hanya merasakan wajahnya bengkak. Dia ingin bangun pada saat ini, tetapi dia merasakan napas dalam yang kuat menyapu tubuhnya, dan membuatnya tidak bisa berdiri tegak sama sekali. Aku telah menyegel semua kultivasi di tubuhmu. Harvey York mengeluarkan su dan menyeka jarinya. Sayang sekali kamu bukan lawanku, jadi terimalah takdirmu. Kamu seharusnya melihat itu. Aku juga tidak bermaksud melenyapkanmu, kecuali untuk melihat berapa banyak rencana yang kamu miliki dan untuk menguji asalmu. Aku hanya ingin melihat apakah hal semacam ini terjadi di kawasan Walsing ini, dan tidak ada yang mengurusnya. Sekarang setelah tujuanku tercapai, kamu sudah tidak berguna lagi. Harvey York menghela napas dan tersenyum main-main. Atau, kamu bisa berlutut dan ceritakan semuanya padaku. Atau, kamu bisa bunuh diri. Dua pilihan, aku akan memberimu kesempatan untuk memilih, bagaimana? Pemimpin pembunuh itu menghela nafas, tetapi setelah beberapa saat, rasa dingin muncul di matanya. Kamu jelas memiliki kesempatan untuk menjatuhkanku sejak lama, tetapi kamu terus mengujiku dan terus memberiku kehidupan. Ini tidak lebih dari menggiling keberuntungan di hatiku. Kamu ingin aku memberitahumu dalang di balik layar kan? Harvey York mengangkat bahu dan berkata dengan ringan. Terserah apakah kamu akan mengatakannya atau tidak. Jika kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu, orang di belakangku adalah... Boom! Pada saat ini, sebuah suara senjata api yang keras keluar. Ekspresi tidak percaya muncul di mata si pembunuh, dan kemudian sesuatu berwarna merah keluar dari lubang di antara alisnya. Dia berjuang untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak berdaya dan merosot ke tanah. Pada saat yang sama, Harvey York sedikit menyipitkan mata dan berbalik untuk melihat ke belakang. Di pintu masuk gang, sekelompok orang berseragam merah tua muncul pada saat ini. Ekspresi mereka terlihat sangat acuh tak acuh dan tegas. Salah satu pemuda yang tampak seperti Kapten Tim, meniup asap dari senjata api di tangannya, sebelum bermaksud berbalik dan pergi. Apakah kamu dari sel naga? Harvey York melihat seragam orang-orang ini dan sedikit mengernyit. Bahkan jika kamu benar-benar dari sel naga, melenyapkan orang yang aku tangkap di depan mataku, tidakkah kamu perlu menjelaskannya kepadaku? Pemuda yang telah berbalik berhenti untuk sementara waktu. Dia melirik kembali ke Harvey York, dan berkata perlahan dengan nada merendahkan. Kamu Harvey York kan? Kali ini, pemimpin kami yang mengetahui bahwa Nona Xavier dalam bahaya. Jadi dia mengirim kami untuk melindunginya sesegera mungkin. Kamu beruntung. Kebetulan kamu sudah diselamatkan oleh kami. Jadi, kamu tidak usah berterima kasih pada kami. Adapun apa yang kamu lihat, seseorang akan segera memintamu untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan. Selama kamu tidak membocorkannya, maka itu bukan apa-apa bagimu. Setelah berbicara, sekelompok orang mengabaikan Harvey York dan bersiap untuk pergi. Perjanjian larangan pengungkapan informasi rahasia. Melihat latar belakang pemuda itu, Harvey York tiba-tiba tersenyum. Kamu berani melenyapkan seseorang, apakah kamu masih takut aku membocorkan rahasia ini? Apa yang kamu katakan? Pemuda itu berhenti lagi, melihat kembali ke Harvey York dengan mata muram. Chapter 6316. Aku berkata, karena kamu sudah melenyapkan orang, apakah kamu takut aku akan membocorkan apa yang terjadi hari ini? Harvey York tampaknya tidak memperhatikan paksaan mengerikan dari pihak lain sama sekali, tetapi berbicara dengan acuh tak acuh. Kamu berasal dari sel naga, dan kamu seharusnya memiliki pengalaman dalam pertarungan. Barusan orang itu sudah menyerah dan akan mengaku, kamu juga melihat itu. Jelas itu mungkin untuk memberitahukan siapa dalangnya, tetapi dengan sengaja kamu menembak dan melenyapkannya. Aku ragu untuk mempercayaimu. Jika kamu mengatakan bahwa kamu tidak membungkamnya. Mendengar kata-kata Harvey York, pemuda itu tertawa kecil. Apa? Apakah kamu mengajari kami cara melakukan sesuatu di sel naga? Harvey York, kami punya beberapa informasi tentangmu. Meskipun kamu adalah Pangeran York dari Southlight, Presiden Sky Corporation. Tapi kamu harus ingat satu hal, statusmu tidak berarti di mata sel naga, itu tidak layak disebut. Juga, jika kamu pintar, sebaiknya kamu menjaga jarak dari Nona Xavier. Aku di sini untuk kebaikanmu sendiri. Lagi pula, orang sepertimu tidak bisa membayangkan martabat seperti apa yang dimiliki Nona Xavier. Beraninya kamu membiarkan dia menjadi sekretarismu.
Apakah kamu tidak takut kamu tidak akan sanggup untuk melindunginya? Setelah mengatakan ini, pemuda itu mengabaikan Harvey York, berbalik dan pergi. Beberapa orang mengambil mayat si pembunuh, dan bahkan membersihkan tanah. Harvey York tidak menghalangi mereka. Bagaimanapun juga, tidak masuk akal baginya untuk membawa orang mati. Dia hanya sedikit mengernyit, lalu menghela nafas. Dalam hal ini, bahkan sel naga, salah satu dari 4 pilar negara H, telah mengakhirinya. Itu membuat orang secara tidak sadar merasa bahwa air di dalamnya lebih dalam. Setelah berpikir sejenak, Harvey York tidak tinggal lama, tetapi kembali ke lantai bawah gedung kantor. Yvonne Xavier untuk sementara menyewa kafe sudut 3 lantai untuk keamanannya. Selain pengamanan Sky Corporation, juga ada beberapa petugas polisi yang berpatroli di sekitar. Adapun jalan-jalan, mereka telah dibersihkan, dan tidak ada tanda-tanda perang. Setelah Harvey York muncul, dia dibawa ke kantor terpisah di lantai 3. Yvonne Xavier yang sedang menggosok betis dan perutnya, melihat Harvey York muncul, dan kekhawatiran di wajahnya sedikit menghilang. Tuan Muda York, apakah kamu tidak terluka? Saat berbicara, dia menatap Harvey York dengan hati-hati, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Harvey York tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang serius. Hanya saja pada saat Krits, aku hampir mengetahui kebenarannya. Meskipun aku memiliki beberapa dugaan tentang identitas orang di balik 2 serangan itu. Agak sulit untuk meminta penjelasan mereka tanpa bukti nyata." Setelah ragu-ragu sejenak, Harvey York terus berbicara. "Juga, orang-orang dari sel naga juga muncul, mengatakan bahwa mereka datang untukmu." Sel naga? Datang untukku? Jejak keraguan melintas di mata Yvonne Xavier. Ya, orang yang menembaknya juga memperingatkanku bahwa aku harus memecat sekretaris pribadiku sesegera mungkin. Kurasa jika aku menolak, mungkin dalam beberapa hari, akan ada surat perintah penangkapan dari sel naga dan aku akan dibawa langsung. Harvey York berkata setengah bercanda. Mungkinkah? Yvonne Xavier tampak agak ragu-ragu, dan setelah beberapa saat, dia sepertinya mengingat sesuatu dan menghela nafas. Tuan Muda York, jangan khawatir. Aku akan menyelesaikan masalah sel naga. Aku berjanji mereka tidak akan mengganggumu lagi mulai sekarang. Itu bukan masalah. Harvey York menggelengkan kepalanya. Kamu hanya harus berurusan dengan hal-hal yang berhubungan dengan dirimu sendiri. Adapun sel naga itu sendiri, karena itu sudah melenyapkan seseorang yang aku tangkap di depanku. Mereka harus memberiku penjelasan untuk itu kan? Chapter 6317. Mendengar kata-kata Harvey York, mata indah Yvonne Xavier berkedip, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Harvey York menyesap teh di depannya, dan ketika dia hendak mengatakan sesuatu, ponselnya tiba-tiba bergetar hebat. Nomor telepon yang tidak dikenal muncul di layar ponsel, tetapi nomor ekornya sangat indah. Setelah ragu-ragu sejenak, Harvey York menjawab telepon. Segera, suara yang sedikit hormat datang dari sisi yang berlawanan. Perwakilan York, selamat pagi. Harvey York tidak tahu siapa pemilik suara itu, tapi dia berkata perlahan. Siapa? Perwakilan York benar-benar orang yang mulia yang melupakan banyak hal. Aku Charlotte Page. Wanita di seberang berbicara dengan lembut. Aku benar-benar minta maaf karena tidak mengenali identitas perwakilan York sehari sebelum kemarin. Mataku yang tidak mengenali Gunung Tai. Harvey York tersenyum ketika dia mendengar kata-kata. Identitasku sebagai perwakilan hanyalah nama palsu di mata tempat suci seni bela diri. Apakah ada sesuatu masalah? Sebelum Charlotte Page berkata, Harvey York langsung menyela. Ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Jangan sopan, katakan saja, ada apa? Setelah ragu-ragu sejenak, Charlotte Page berkata dengan lembut. Hari ini, orang-orang dari Huningbar menemukan identitasmu dari suatu tempat. Jadi aku ingin mengajakmu bertemu. Harvey York berkata ringan. Bertemu denganku? Jelaskan apa yang baru saja terjadi. Apa yang terjadi barusan? Charlotte Page tercengang sejenak. Tidak, orang-orang dari Huningbar mengatakan mereka ingin meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Sebenarnya mereka akan menemuimu secara langsung. Hanya saja statusmu terlalu tinggi, dan mereka suka menyinggungmu. Jadi mereka meminta bertemu denganmu melalui aliansi bela diri negara H. Dan aku kebetulan punya hubungan denganmu hari itu, jadi mereka memohon padaku untuk menemuimu. Aku pikir kamu tidak boleh menolaknya. Lagi pula, Huningbar sangat kuat di tanah suci seni bela diri. Mereka akan meminta maaf, jadi datanglah. Meskipun Charlotte Page berbicara dengan sopan pada saat ini, seperti Harvey York benar-benar hebat. Tapi dari sikap dan nada suaranya, dia bisa tahu bahwa dia tidak menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Harvey York. Tapi itu benar. Banyak orang di tempat suci seni bela diri ini merasa bahwa dunia seni bela diri India tidak memiliki kemampuan. Harvey York mampu menyapu delegasi India, itu bukan apa-apa, itu hanya keberuntungan.
Terlepas dari masalah ini, Harvey York tampaknya tidak memiliki hal lain untuk dilakukan di aliansi bela diri negara H. Oleh karena itu, di mata banyak talenta muda dari negara H, mereka dapat menggantikan posisi Harvey York kapan saja dan di mana saja selama mereka mau. Karena itu, pada saat ini, kata-kata Charlotte Page mengandung sedikit perintah. Tampaknya Harvey York harus melakukan ini. Mata Harvey York sedikit menyipit, dan setelah melihat Yvonne Xavier, dia berkata dengan ringan. Oke, karena mereka ingin meminta maaf, aku akan memberi mereka kesempatan. Kamu beritahu mereka bahwa aku bebas di sore hari, jadi biarkan mereka bersiap terlebih dahulu. Pukul 4 sore, matahari masih agak terik. Sebuah kendaraan diparkir di pintu masuk halaman Harvey York. Ini adalah mobil resmi konferensi seni bela diri, tapi jelas bukan jenis yang paling mewah, hanya mobil dinas yang paling umum. Charlotte Page membawa dua orang ke pintu halaman Harvey York dan menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya yang cantik. Jelas, penegak hukum konferensi seni bela diri tidak tahu bahwa Harvey York tinggal di tempat yang begitu istimewa. Ini membuatnya merasa tinggi di hatinya, dan dia sedikit lebih terguncang pada saat ini. Chapter 6318. Setelah ekspresinya berubah untuk sementara waktu, Charlotte Page mengambil napas dalam-dalam. Dia menggosok wajahnya, dan kemudian mengundang Harvey York ke dalam mobil dengan wajah hormat. Melihat kendaraan komersial buik di depannya, Harvey York tidak banyak bicara, tetapi duduk di kursi belakang dengan ekspresi acuh tak acuh, lalu mulai memejamkan mata dan beristirahat. Charlotte Page ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, tetapi dia ragu-ragu untuk mengatakan apapun, dan pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Tak lama kemudian, mobil itu sampai di sebuah taman kecil dekat jalan lingkar keempat di Walsing. Tempat ini bernama Players House, yang dulunya adalah tempat para pemain Walsing menyanyikan opera. Hanya saja seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang menonton opera di masyarakat modern, sehingga tempat ini diambil alih oleh aliansi bela diri negara H sebagai pijakan di Walsing. Meskipun gedung opera ini sudah tua dan mengalami perubahan kehidupan, secara keseluruhan masih terlihat sangat mewah. Lagi pula, pesona semacam ini bukan hanya omong kosong. Ketika Harvey York keluar dari mobil, dia melirik secara acak, dan melihat banyak mata yang mengawasinya dari segala arah. Mata orang-orang ini mungkin tidak murni jahat atau baik, dan ada juga mata dengan rasa sedikit penasaran. Bagaimanapun, aliansi bela diri negara H tidak memiliki perwakilan yang begitu muda selama bertahun-tahun. Dan perwakilan ini adalah orang luar, bukan orang dari tanah suci seni bela diri. Untuk aliansi bela diri negara H, orang seperti itu secara alami layak mendapat perhatian. Harvey York mengabaikan tatapan orang-orang ini, tetapi melihat sendiri dekorasi interior gedung opera. Di antara mereka ada lonceng tembaga besar dengan cetakan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, gelap atau dangkal, yang terlihat berusia ratusan tahun. Ini. Harvey York menunjuk benda ini dan berbicara dengan penuh minat. Ini adalah lonceng aspirasi. Ini adalah sesuatu yang selalu digunakan oleh aliansi bela diri negara H untuk menguji beberapa talenta. Charlotte Page menjelaskan dengan suara rendah. Banyak talenta muda surgawi yang datang ke tempat ini untuk mencoba meninggalkan jejak telapak tangan di atasnya. Jika perwakilan York tertarik, kamu juga bisa mencobanya. Harvey York mengangguk, berjalan di depan yang disebut lonceng aspirasi, dan kemudian menepuk tangan kanannya dengan santai. Plak! Ada suara lembut, tapi tidak ada jejak yang tertinggal di sana. Adegan ini membuat Charlotte Page yang selama ini mengikut Harvey York tampak sedikit terkejut. Orang-orang yang menatap Harvey York berubah menjadi sarkasme dan penghinaan. Heh, apakah ini level perwakilan aliansi bela diri negara H? Aku bahkan bisa meninggalkan jejak telapak tangan di bel ini. Aku pikir, Nona Page seharusnya tidak membawanya masuk untuk bertemu para senior Huningbar. Karena, dia tidak memiliki kualifikasi ini. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, seorang pria muda yang mengenakan jubah seni bela diri biru datang dengan ekspresi jijik. Dia menatap Harvey York dengan tatapan sarkasme. Yang paling penting adalah bahwa kebenciannya terhadap Harvey York tampaknya tidak tersamarkan. Mendengar kata-kata pria itu, Charlotte Page mengerutkan kening dan berkata, Tanner Hughes, apa yang kamu bicarakan? Hormati perwakilan dari aliansi bela diri negara H. Menghormatinya. Pria bernama Tanner Hughes mencibir. Kualifikasi apa yang harus dihormat dengan wajah putih kecil ini? Apa dia memenuhi syarat sebagai perwakilan? Aku pikir akan luar biasa untuk menggertak beberapa orang India yang lemah di tempat liar seperti Floodwell, dan kemudian membual tentang menyapu talenta surgawi India. Jika aku datang ke Floodwell sebelumnya, aku bisa mendorong mereka dengan satu tangan. Dengan kemampuannya, dia masih datang kepada kita untuk berpura-pura. Ayo pergi dari sini. Setelah mengatakan itu, Tanner Hughes melirik Harvey York dengan hidungnya dan berkata, Nak, apakah
Nak, apakah kamu mengerti? Bagaimana denganmu? Harvey York mengabaikan Tanner Hughes, tetapi memandang Charlotte Page dan berkata ringan. Dari mana dia? Chatter 6319. Charlotte Page ragu-ragu sejenak, tetapi masih berbisik. Perwakilan York, dia adalah murid dari keluarga seni bela diri di Walsing, dan dia juga seorang murid dari Quill Oeus. Dia dikenal sebagai salah satu dari 10 talenta teratas dari generasi muda aliansi bela diri negara H, dan dia sangat kuat. Aku pikir lebih baik kamu tidak memprovokasinya. Kami hanya berpura-pura tidak mendengar apa yang dia katakan. Mendengar kata-kata Charlotte Page, Tanner Hughes mencibir, menatap Harvey York dengan ekspresi sarkastik. Dan pada saat yang sama dia memiliki ekspresi provokatif, seolah-olah dia akan menginjak-injak Harvey York sampai mati jika Harvey York berani bergerak. 10 bakat teratas. Harvey York tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Pada level ini, aku malu untuk mengatakan apa 10 talenta teratas itu. Tampaknya level generasi muda dari aliansi bela diri negara H agak terlalu rendah. Setelah Harvey York selesai berbicara, dia mengabaikan Tanner Hughes dan memberi isyarat kepada Charlotte Page untuk terus memimpin. Apa yang baru saja kamu katakan? Sepertinya aku tidak mendengar dengan jelas. Kenapa kamu tidak mengatakannya lagi di depanku? Harvey York tidak repot-repot memperhatikan Tanner Hughes, tapi Tanner Hughes tidak bermaksud melepaskannya. Dia menatap Harvey York dengan muram, seolah-olah dia ingin melihat menembus dirinya. Dan mendengar kata-katanya, mata cerah atau gelap di sekitarnya menjadi lebih tidak bermoral. Jelas, ini adalah permainan. Sebuah permainan untuk menguji kekuatan Harvey York. Tanner Hughes ini, baik secara sukarela atau di bawah perintah, takut Harvey York tidak akan menginjaknya hari ini. Tidak bisa melewati ini. Aku berkata, tingkat generasi muda dari aliansi bela diri negara H benar-benar buruk. Harvey York memandang Tanner Hughes dengan serius dan berbicara kata demi kata. Pada level ini, jangan membual tentang 10 talenta teratas di luar. Jangan membual bahwa aliansi bela diri negara H tidak mampu kehilangan orang ini. Apakah kamu mengerti? Kamu. Tanner Hughes sangat marah mendengar kata-kata itu. Harvey York, aku tidak peduli apakah kamu mampu atau tidak. Berani mengatakan hal seperti itu menunjukkan bahwa kamu masih memiliki sedikit keberanian. Sayang sekali, tidak ada gunanya berbicara. Di tempat seperti aliansi bela diri negara H, itu tergantung pada kekuatanmu. Demi keberanianmu, aku tidak akan mempermalukanmu hari ini. Berlutut, bersujud padaku, akui kesalahanmu. Akui bahwa kamu sia-sia, dan kemudian mengundurkan diri sebagai perwakilan dari aliansi bela diri negara H. Setelah itu, kamu bisa keluar. Harvey York tersenyum tanpa komitmen dan berkata, kamu ingin aku berlutut dan mengakui kesalahanku. Kamu juga ingin aku mengundurkan diri dari posisi perwakilan dari aliansi bela diri negara H. Apakah kamu pikir kamu memiliki kualifikasi? Ekspresi Tanner Hughes menjadi lebih dan lebih sarkastik ketika dia mendengar kata-kata. Heh, kamu berbicara begitu arogan. Sepertinya kamu benar-benar mewakili sesuatu. Tapi izinkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Di seluruh aliansi bela diri negara H, tidak ada tanah suci seni bela diri yang memiliki kesan baik padamu. Jangan bicara tentang tempat suci seni bela diri itu, aku dan keluarga Campbell di belakangku. Itu bukan eksistensi yang bisa kamu provokasi. Setelah mengatakan ini, Tanner Hughes dengan bangga mengeluarkan sebatang cerutu dan menyalakannya, lalu mengepulkan asapnya ke wajah Harvey York. Dengan membiarkanmu berlutut dan bersujud, ini sudah menjadi kesempatan untukmu. Kamu tidak tahu harus berbuat apa. Plak. Pada saat ini, Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong, tetapi melangkah maju dan menamparkan wajah Tanner Hughes dengan backhand. Tamparan itu sangat renyah. Beri aku kesempatan. Harvey York memukul dengan backhandnya lagi. Kamu mengajariku melakukan sesuatu. Plak. Eksistensi yang tidak bisa diprovokasi. Plak. Datang dan katakan padaku, seberapa tak tersentuh itu.